saya Siti Ibrahim Najifah dari Raya Syailendra, Komisariat Universitas Bojonegoro. Saya di sini akan menjelaskan tentang Islam teologi kebebasan untuk memenuhi syarat kelulusan dari PKD kemarin. Islam tidak lahir di ruang yang tenang dan netral. Islam lahir di tengah masyarakat yang timpang, penuh penindasan, ketidakadilan, dan eksploitasi manusia atas manusia. Karena itu, sejak awal Islam bukan hanya agama ritual, tapi agama yang membawa misi pembebasan. Bagi kadar PMII, Islam tidak hanya cukup untuk dipahami sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Islam juga harus dibaca sebagai kekuatan yang membebaskan manusia dari ketidakadilan sosial. Inilah yang disebut Islam sebagai teologi pembebasan. Teologi pembebasan adalah cara memahami agama yang berpihak. Ia tidak berhenti pada teks, tetapi ia turun pada realitas. Ia bertanya, siapa yang tertindas, siapa yang diuntungkan, dan di mana posisi agama dalam situasi ini. Dalam perspektif ini, iman bukan sekedar hanya keyakinan personal, melainkan sikap sosial. Islam tidak netral dalam keadilan. Islam berpihak pada kaum mustad'afin, manusia yang dilemahkan oleh sistem ekonomi, politik, dan budaya. Dalam keberpihakan ini adalah inti dari ajaran Islam. Islam secara tegas menempatkan pembebasan sebagai agenda utama. Allah berfirman bahwa Dia memberi kehendak kepada mereka, orang-orang yang tertindas, dan menjadikan mereka pemimpin di bumi. Ini menunjukkan bahwa sejarah menurut Al-Quran bergerak ke arah pembebasan, bukan pembebasan penindasan. Bahkan Al-Quran mempertanyakan keimanan yang diam ketika melihat penindasan. Mengapa tidak berjuang membela yang dilemahkan? Artinya, membela kaum tertindas bukan perihal netral semata, tetapi perintah teologis. Nabi Muhammad adalah figur pembebasan itu sendiri. Beliau diutus bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tetapi untuk merombak struktur sosial yang menindas. Islam datang untuk menghancurkan feodalisme Quraisy, menghapus sistem kasta, dan mengangkat martabat budak, fakir miskin, serta kelompok yang selama ini dipinggirkan. Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, diangkat derajatnya oleh Islam. Ini adalah pernyataan teologis dan sosial bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh kekuasaan atau harta. Misi kenabian adalah membebaskan manusia dari penghambaan pada manusia lain. Islam juga menyediakan instrumen konkret pembelajaran. Zakat bukan sekedar ibadah individual, tetapi sistem distribusi keadilan ekonomi. Larangan riba adalah kritis keras terhadap politik eksploitasi dan pemiskinan struktural. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan sekedar nasihat moral, tetapi mekanisme kontrol sosial agar kekuasaan tidak sewenang-wenang. Islam menolak penumpukan kekayaan di tangan segelintir elit karena keadilan adalah syarat utama kesejahteraan bersama. Para pemikir Islam kontemporer memperkuat gagasan ini. Ali Syariati menyebut Islam sebagai agama perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Baginya, Islam harus menjadi kesadaran revolusioner yang membela kaum tertindas. Gus Dur menegaskan bahwa Islam harus berpihak pada kemanusiaan, pluralitas, dan keadilan sosial. Baginya, Islam yang melayani kekuasaan, tetapi Islam yang mengoreksi kekuasaan. Mereka sepakat Islam yang kehilangan keberpihakan, kehilangan ruhnya. Disinilah peran PMII menjadi penting. PMII bukan sekedar organisasi mahasiswa. PMII adalah gerakan intelektual dan sosial yang berakar pada nilai Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semangat keindonesiaan. Bagi PMII, Islam sebagai teologi pembebasan berarti keberanian untuk berpihak pada buruh, tani, nelayan, dan kaum miskin kota, dan mereka yang disisihkan oleh kemiskinan.
PMII harus hadir sebagai kekuasaan kritis, bukan sekedar pengamat. Islam tidak boleh dijadikan alat legitimis ketidakadilan. Sebaliknya, Islam harus menjadi alat kritik sosial. Dan PMII sebagai gerakan mahasiswa Islam harus menghubungkan zikir dengan fikir dan fikir dengan amal soleh. Karena iman yang tidak melahirkan keberpihakan hanya akan menjadi sebagai kosong. Islam sebagai teologi pembebasan menuntut keberanian untuk berpihak, keberanian untuk bersuara, dan keberanian untuk turun ke realitas sosial. Jika Islam hanya berhenti di ritual, maka ia kehilangan daya ubah. Dan jika PMII menjadi pembela kaum tertindas, maka ia akan telah mengkhianati nilai dasar pergerakan. Islam adalah agama pembebasan, dan PMII adalah bagian dari perjuangan itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat pembebasan atau justru alat penindasan. Analisis wacana kritis mengajak kita membaca bahasa secara sadar dan berpihak. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi siapa yang berbicara. Untuk kepentingan siapa yang dirugikan. Ketika demonstrasi disebut gangguan, ketika kemiskinan disebut kurang usaha, disitulah bahasa bekerja untuk melindungi kekuasaan. Analisis wacana kritis mengajarkan satu pertanyaan penting. Siapa yang diuntungkan oleh wacana ini? Dalam PMII, ini adalah senjata intelektual, alat untuk membongkar narasi ketidakadilan, termasuk yang dibungkus dengan bahasa agama. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan salah satunya adalah melawan bahasa yang menindas. Jika bahasa bisa menindas, maka bahasa juga bisa dibebaskan, dan PMII harus berdiri di pihak pembebasan itu tersebut.